Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita bicara tentang bagaimana memahami bahasa, yaitu topik ketiga mata kuliah psikolinguistik. Um, Sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana produksi bahasa. Sebelumnya kita bicara bagaimana um, acquire atau memiliki bahasa. Dan pada tahap ketiga itu yaitu bagaimana seseorang atau orang pada umumnya memahami bahasa. Kita tahu bahasa ya itu kita bagi-bagi dalam bentuk bunyi, bentuk bunyi atau kata, dan tentu kita mengasumsikan bahwa bahasa itu dipahami berdasarkan pembagian-pembagian itu. Satu bunyi dan bunyi-bunyi berikut. Namun ada hal yang perlu kita pahami bahwa pada dasarnya orang tidak mendengarkan satu-satu unsur lingua bahasa itu, satu-satu bunyi dihubungkan dengan bunyi, kata dihubungkan dengan kata. Ternyata pada dasarnya orang memahami itu tidak begitu. Namun sebaliknya pemahaman bahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan atau wacana, di mana seorang mengatakan sesuatu. Jadi ucapan itu akan dipahami berdasarkan wacana atau konteks daripada apa yang sedang dibicarakan. Ya, jadi bukanlah bahwa pemahaman kata dengan kata, kata per kata dalam urutannya, dalam sebuah urutan kalimat atau ujaran. Baiklah, ada namanya voice onset timing. Itu adalah proses artikulasi yang ditandai dari bagaimana bunyi itu diciptakan atau diujarkan. Nah, seperti halnya contohnya bahwa bunyi keh dengan geh itu adalah satu segmen, satu bunyi voice dan satu voiceless. Nah, bunyi voice dan voiceless di kebanyakan bahasa itu membedakan makna. Jadi orang bisa membedakan seperti bahasa Minang ya, contohnya kau dan gau itu dalam bahasa Minang itu dia tidak segmented. Dia segmented secara bunyi, tapi dia tidak membedakan makna. Ada yang menyebutnya kau, ada yang menyebutnya gau. Namun ada di banyak bahasa, di banyak diksi lain bahwa perbedaan bunyi voice dan voiceless ini itu menjadi pembedaan makna. Nah, pembedaan bunyi ini adalah di awal bunyinya itu dari ke dan ge, ke itu ya. Artinya ini pada tataran bunyi ini yang membedakan antara satu kata dengan kata lain, apakah dia voice atau voiceless. Jadi yang membedakan voice, apakah bunyi itu voice dan voiceless, itu waktu penutupan udara itu yang membedakan antara bunyi voice dan voice. Jadi kesimpulannya bunyi itu dipahami atau
dari bagaimana bunyi itu diproduksi, voice ataupun voice. Karena ini khusus untuk bunyi yang segmented ya. Dia berada pada satu segmen, ke dan ge ini pada bagian belakang. Atau teh dengan deh. Bunyi teh dan deh itu dia satu segmen. Lalu bunyi yang kualitasnya berbeda, satu segmen tapi kualitasnya berbeda, inilah yang mengakibatkan perbedaan. Ya, seperti tari dengan dari. Tari dan dari, teh dan deh itu satu segmen tapi dia berbeda. Nah, ini secara fonologis. Namun, secara umum, the successful comprehension of speech sound is combination of the innate ability to recognize fine distinctions between speech sound, which all humans appear to possess, along with the ability of listeners to have to adjust the acoustic categories to the parameters of language or languages they have been immersed in. Jadi pemahaman bunyi itu kombinasi daripada innate ability ya, dan ability of learners to adjust acoustic category. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita udah tahu bunyi itu, ini bunyi ke, ini bunyi de, kita udah tahu itu. Dan hal lainnya adalah bagaimana bunyi itu menyesuaikan diri ketika berbunyi dengan bunyi. Maksudnya begini, bagaimana satu bunyi dapat menyesuaikan dirinya terhadap di mana dia ada. Seperti bunyi peh di awal dan bunyi peh di akhir, kualitas bunyinya tidak sama. Jadi kita tahu apakah di orang bilang sesuatu, kita memahami orang mengatakan sesuatu itu tidak saja dari bunyinya, tetapi juga dari bagaimana dia hadir di antara bunyi-bunyi lain. Kira-kira begitu ya. Begitulah kira-kira kita memahami bunyi. Nah, contohnya sukarani misalnya, atau bunyi sukarani itu kita tahu bunyi ra itu contohnya, atau bunyi mi. Karena kita sudah tahu itu susunannya begitu, kita pernah dengar itu. Lalu sukarami, rami itu di tengah, letaknya di tengah. Rami itu di tengah ya. Tapi ketika dia muncul dalam bentuk lain, seperti gitar itu letaknya di akhir bunyi R itu. Gitar. Kita biasanya memplesetkan gitar atau gitar, itu jarang. Abil atau kabil atau kabil, itu. Biasanya kita menyesuaikan, kalau dia bunyinya di akhir, biasanya bunyinya seperti ini. Itu bunyi fonem dalam bahasa Minang. Kalua atau bakalua ya. Pane. Jadi walaupun bunyi nya kalua dengan di awal dan ke di awal dan bunyi di akhir pane ya gitu ya. Itu walaupun muncul hurufnya sama, tapi bunyinya berbeda karena posisinya berbeda.
Begitu juga dengan di sisi lain kita lihat bagaimana orang memahami kata, namanya dengan PDP atau Parallel Distributed Processing, bahwa kata itu dipahami dengan konteks, baik konteks ketika dia diutarakan atau konteks kognisi orang-orang atau masyarakat tertentu. Misalnya jika disebut tentang daun, daun itu akan berkaitan dengan pohon atau sampah. Kalau kita di Bonder misalnya ada berserakan karena di sini banyak pohon-pohon rimbun, maka dia akan daun berguguran, itu bisa berasosiasi dengan sampah, yang terutama dengan pohon. Namun ada juga leaf itu berkaitan dengan bunyi yang lain. Kita leaf ini apa? Leaf itu leaf daun atau leaf berangkat atau pergi. Jadi ketika kita mendengar satu kata, otak kita langsung mengaitkannya dengan hal lain yang berada di sekitar kata itu. Kita menebak-nebak ini apa maksudnya. Sampai lengkap ujaran itu, kata itu dalam konteksnya baru kita memahami kata itu secara baik. Ketika dia digunakan dalam bentuk yang lengkap. Jadi ketika satu kata diproduksi, maka kita akan mencari pasangannya atau pemaknaannya itu di dalam kepala kita. Dalam kepala kita itu ada kumpulan kata-kata dan juga ada kumpulan wacana-wacana. Kumpulan kata-kata itu seperti dalam logogen model. Jadi ketika disebutkan satu kata, kita mencari maknanya berdasarkan apa yang sudah kita pahami. Misalnya kata disrupsi. Disrupsi. Rasanya kita tahu ini maksudnya berkaitan dengan ini. Namun kata disrupsi yang benar itu ya tergantung di bagaimana dia digunakan di dalam kalimat atau dalam ujaran atau dalam tulisan. Nah, oke. Nah, jadi sebaiknya ketika kita mau mengatakan sesuatu, kita tahu konsepnya, kita tahu maknanya, tapi katanya kita bisa tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Itu namanya tip of the tongue. Itu fenomena tip of the tongue. Nah, sebaliknya juga begitu. Ketika orang mengatakannya, kita seperti tahu maknanya, tapi kita ragu antara ini apa ini. Tapi biasanya kita mencoba-coba menebak dan berspekulasi dalam hal makna di sini. Nah, tapi itulah alamiahnya kita dalam memahami kata. Jadi kesimpulannya, kata tidak disimpan di dalam otak itu berdasarkan urutan alfabet. Dia muncul dia disimpan dalam logogen, ya, di dalam saraf-saraf otak. Menurut ahli neurologi seperti itu. Dan kadang kita mengenali kata itu dari rimanya, dari alunan nadanya, atau dari silabelnya, dari anggota kata. Makanya sering kita salah ucap kadang yang kita maksud adalah kata ini, tetapi yang terucap adalah kata yang lain yang mirip silabelnya atau cara mengucapkan yang sama. Seperti disruption, yang kita maksud distortion, tapi kita pakai kata disruption.
Ya. Satuan lain adalah pemahaman itu merupakan hal yang dynamic, knowing dan active process of searching relevant relationship and skill activation method. Maksudnya begini, ketika orang berkata, mengatakan sesuatu, awalnya kita sangka maksudnya adalah A, tetapi setelah kita dengar dalam ujaran yang lengkap, ternyata dia tidak itu. Akhirnya kita sesuaikan pemaknaan itu berdasarkan pada jalannya proses tuturan itu. Oke, dan juga kita pahami bahwa penutur atau buku, ya seperti buku yang kita baca, awalnya kita sudah menyangka arti satu kata berdasarkan pertama kita membaca, tetapi setelah kita mendapatkan satu konteks, maka kita menyesuaikan lagi makna kata tersebut berdasarkan bagaimana kata itu dalam konteks itu atau dalam menurut ujaran yang lengkap. Nah, Logogen's model suggests that familiar words connect rapidly other nodes in the network. Jadi kita mengaktifkan kamus bahas kata-kata kita di otak itu dan memilih mana yang tepat, lalu membantu gabungan-gabungan daripada kata-kata itu membentuk satu kesatuan makna sehingga kita memahami apa yang dimaksud oleh penutur atau penulis ketika kita membaca. Jadi pada dasarnya ada dua strategi dalam pemahaman, yaitu pertama top down, yaitu pemahaman itu berdasarkan konteks dan makna yang lebih besar. Dan ada juga pemahaman itu berdasarkan pronunciation dan spelling accuracy. Jadi kita lihat spellingnya, pronunciationnya dulu, baru kita hubungkan dengan pemaknaan. Atau konteksnya dulu, itu yang namanya top up, baru dia ke pemahaman. Konteksnya baru dia ke pronunciation, baru ke. Jadi ada dua strategi. Nah, ini bisa jadi berjalan secara bersamaan dalam memahami. Ya, pertama kita lihat pakai contohnya ya, ketika kita membaca bahasa Inggris, mungkin kita lebih cenderung kita lihat orang katanya dulu, pronunciation-nya dulu. Tapi kalau kita ngomong bahasa kita, mungkin lebih cenderung kita lihat konteksnya dulu, lalu kita tebak maknanya. Contohnya gini ya, ketika kamu sedang di rumah, di suasana rumah misalnya, lalu ibu kamu memanggil dari belakang rumah, tapi ibu kamu sebenarnya tidak maksudnya ujaran ibu kamu tidak begitu jelas, tapi kamu hanya mendengar satu kata, tapi kamu sudah simpulkan maksudnya ini dari ujaran ibu kamu. Kamu bisa menjawabnya. Contoh yang lain yang dulu saya pakai adalah ketika sopir dan kenek di mobil bus yang besar, sopirnya jauh di depan, keneknya duduk di belakang. Ya, sopirnya berbicara sesuatu, keneknya seperti mengerti. Sebenarnya ketika sopir itu berbicara, itu tidak begitu jelas sampai ke telinga kenek yang berdiri di belakang. Tetapi karena kenek sudah memahami konteks dan wacananya atau menghubungkannya dengan kejadian sebelumnya, maka konteks itu membantu pemahaman daripada kata yang diucapkan oleh sopir itu. Kita tahu ya,
Kalau ketika sopir bicara sambil jalan itu ada distorsi daripada bunyi musik lah, jarak jauh lah, bunyi jalanan dan lain-lain. Artinya ada dua strategi dalam memahami, yaitu ada top down, yaitu dari konteks yang lalu kita pahami katanya. Yang kedua dari ujaran itu kita pahami makna. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.